Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Fauzia S. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Anakku Hanya Pulang Sebagai Arwah Penasaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pagi pun datang. Semua orang di rumah itu terbangun. Mereka semua berkumpul di ruang tamu. Ibu, bapak, maafkan saya dan adik saya ya. Sudah diperbolehkan tidur di sini, ucap Sekar. Oh iya, gak apa-apa nak. Kami senang jadi banyak orang, ucap Bu Siti. Ibu dan bapak akan pergi ke kota untuk urusan bisnis. Paman Maharani di sana menawarkan bisnis baru. Mereka hanya terdiam. Maharani menyaut perkataan ibunya itu. Kapan bu? Sekarang sayang. Ibu dan bapak Maharani bersiap untuk pergi ke kota. Mereka semua mengantarnya sampai ke depan. Bu, peluk dulu bu, cium dulu bu, bapak juga. Ibu dan bapak Maharani hanya tersenyum melihat putrinya itu. Ibu, hati-hati, dadah bu. Bapak juga, dadah, ucap Maharani. Ibu dan bapaknya langsung memeluk Maharani, enggan melepaskan pelukannya itu, seperti pelukan isyarat. Mereka berangkat menuju kota dengan kendaraan umum. Setelah mereka berangkat, Sekar dan Suci pergi ke dapur. Dan Buwono pergi bekerja. Maharani kayak kuntilanak ya, ucap Sekar sambil tertawa. Bukan kak, kayak wewe gombel, ucap Suci tertawa dengan puasnya. Ketika mereka tertawa, Maharani berada di belakangnya. Lagi pada ngomongin aku ya? Sekar dan Suci kaget bukan kepala. Tidak mbak, kami tidak membicarakan mbak, ucap Suci. Sekar, kamu cuma numpang ya di sini, jangan sok gosipin tuan rumah. Mereka hanya terdiam. Mereka pikir Maharani telah pergi. Saat mereka berbicara, dasar rempong, Maharani langsung menjambak kedua wanita itu. Au, sakit mbak, ucap Suci. Apa kau bilang barusan, wanita sialan? Tidak mbak, kami hanya bercanda, ucap Sekar takut. Mereka langsung diseret ke ruang bawah tanah. Apa kau bilang barusan? Ucap Maharani marah. Tidak mbak. Maharani langsung membenturkan wajah Sekar dan Suci ke tembok ruangan itu. Apa maksud kalian datang ke sini dan masuk ke dalam keluargaku? Nafas mereka melemah, kepala mereka pusing. Jawab sialan. Maharani langsung menghempaskan mereka ke bawah lantai. Wajah Maharani langsung berubah total. Wajahnya sangat mengerikan. Wajahnya gosong, mulutnya menganga lebar. Kukunya menjadi panjang dan hitam. Pakaiannya jadi lusuh dan basah. Mereka berteriak sekencang mungkin. Ah! Seketika Maharani langsung melempar mereka dengan sebuah sepatu. Sepatu itu mendarat di kedua wajah wanita tersebut. Mereka babak belur, wajahnya sangat memar. Ayo bicara, kalau tidak bicara, akan aku tambah siksaan kepada kalian. Siapa kamu sebenarnya? Ucap Sekar. Wanita yang akan membalaskan dendam pada orang-orang yang telah menyakitiku. Maharani langsung mencekik kedua wanita itu dan melemparnya ke sebuah ruangan kecil. Ampun, tolong, tolong. Rasakan itu, balasan karena kau telah menghinaku. Mereka berdua langsung tidak sadarkan diri, dan Maharani langsung pergi entah kemana. Sore hari pun tiba. Mbah Bungkuk datang bersama Buwono karena ingin bertemu dengan Pak Mas Said dan Bu Siti. Mbah, aneh deh, kadang-kadang hujan, tapi kadang-kadang enggak, ucap Buwono. Mbah Bungkuk hanya diam tidak menjawab.
Kemana Maharani? Ucap Mbah Bungkuk. Ada Mbah, coba panggilkan. Buwono langsung memanggil istrinya itu. Maharani, Maharani, sayang, kamu di mana? Tidak ada yang menyaut perkataannya. Mbah Bungkuk langsung berbicara pada Buwono. Kau harus tahu sesuatu. Apa Mbah? Istrimu itu. Belum saja Mbah Bungkuk berbicara, ada seseorang yang berteriak sangat kencang. Jangan ikut campur urusanku, teriak wanita itu. Tubuh mereka dihempaskan ke dinding rumah itu. Oh, sakit. Buwono langsung memegang dadanya. Mbah Bungkuk yang lemah berusaha berdiri. Pergi kau tidak layak di sini, ucap Mbah Bungkuk. Wanita itu semakin marah. Dia langsung memporak-porandakan rumah Pak Mas Said. Ah, teriak wanita itu. Dia sangat marah. Mbah Bungkuk langsung mengeluarkan sesuatu, sebuah penangkal makhluk halus, dan melemparkannya ke arah suara itu. Tiba-tiba suara itu hilang dan keadaan kembali normal. Buwono dan Mbah Bungkuk berusaha berdiri. Aku hanya mewanti-wanti padamu Buwono, ucap Mbah Bungkuk. Apa maksudnya Mbah? Ucap Buwono. Orang terdahulu menganggap roh orang yang meninggal akan menyerupai orang itu sendiri. Bisa disebut arwah itu penasaran. Bahkan dia akan meminta minum, meminta makan seperti orang biasanya. Dan jika dia telah menunaikan balas dendamnya kepada si pembunuh, maka dia akan terbang kembali ke alamnya. Mbah, aku tidak mengerti Mbah. Kau harus selesaikan ini. Ini, ambil kalung ini, pakailah jikalau kau ingin tahu yang sebenarnya. Dan aku titip beberapa kalung ini untuk Pak Mas Said, Bu Siti, dan yang lainnya, ucap Mbah Bungkuk. Mbah Bungkuk langsung pergi tergesa-gesa dan meninggalkan Buwono sendiri. Pagi pun tiba. Sekar dan Suci tidak terlihat dari kemarin. Sekar dan Suci kemana ya sayang? Ucap Buwono. Gak tahu Mas, ucap Maharani. Buwono tanpa sengaja memakai kalung dari Mbah Bungkuk. Bruk. Maharani langsung jatuh tersungkur dan mundur dari hadapan Buwono. Kenapa sayang? Buwono langsung membantu Maharani berdiri. Jangan mendekatiku Mas, aku mohon. Maharani langsung pergi ke kamarnya dan Buwono pun menyusul dengan melepas kalung itu. Sayang, tunggu aku. Tok tok tok. Belum sempat Buwono masuk ke kamar, datanglah Mbah Bungkuk, Bu Siti dan Pak Mas Said. Loh, kok bisa barengan sama Mbah Bu? Saat kami perjalanan pulang, Ibu disuruh Mbah Bungkuk untuk cepat-cepat pulang. Benar, kita harus selesaikan ini, ucap Mbah Bungkuk. Mereka langsung masuk ke dalam ruang tamu. Ibu, Bapak, Buwono, maaf, saya bukan ingin mengganggu, tapi kalian harus tahu ini. Apa Mbah? Ucap Pak Mas Said. Tolong tutup mata kalian. Aku akan membuka mata batin kalian. Jika kalian tidak kuat, langsung pakai kalung ini. Mereka semua langsung menutup mata. Mbah Bungkuk berkomat-kamit membacakan mantra. Buka mata kalian. Gak ada yang aneh kok Mbah, ucap Bu Siti. Tiba-tiba Mbah Bungkuk langsung memanggil Maharani. Maharani, keluarlah. Maharani keluar dari kamarnya dan sontak saja mereka semua terperajat. Ah, siapa dia? Ucap Bu Siti. Astaga, mengerikan. Siapa dia? Dan mau apa di sini? Ucap Buwono. Maharani langsung keluar dengan wajah yang sangat gosong, pakaian lusuh dan basah, bibirnya sobek menembus pipi. Maharani, kau jangan berontak, ucap Mbah Bungkuk. Apa maksudnya ini Mbah? Ucap Pak Mas Said. Aku tidak percaya bahwa itu Maharani, ucap Bu Siti. Maharani langsung menangis. Bukannya iba, orang tua dan suaminya sangat ketakutan. Ah, jangan mendekatiku, ucap Bu Siti. Ibu, Bapak, ucap Maharani. Siapa kau? Bu Siti menangis hingga terseduh-seduh. Mereka semua berkumpul. Karena tidak kuat, mereka semua langsung menutup mata batin mereka. Dan semua kembali normal. Mereka semua langsung pusing dan tidak sadarkan diri, kecuali Mbah Bungkuk. Maharani, kau harus pergi. Kau jangan di sini. Aku hanya ingin balas dendam. Kepada siapa kau akan membalas dendam? Pada orang-orang yang membunuhku.
Siapa orang-orang itu, Maharani? Maharani langsung marah. Dia bergegas menuju ruang bawah tanah. Mbah Bungkuk mengejar Maharani. Betapa kagetnya Mbah Bungkuk dikala melihat Sekar dan Suci berlumuran darah dan wajahnya sangat parah. Mbah Bungkuk langsung membantu Sekar dan Suci berdiri. Maharani langsung mencegah Mbah Bungkuk untuk mendekati mereka. Diam kamu tidak ada urusan denganku. Jangan begitu Maharani, kasihan dia, ucap Mbah Bungkuk. Maharani langsung menyeret Sekar dan Suci ke ruang tamu. Mereka semua dikumpulkan di sana. Bangun, semua bangun, ucap Maharani. Sakit, ada apa ini? Mereka semua bangun seperti orang kebingungan. Betapa kagetnya mereka semua ketika melihat Sekar dan Suci sangat babak belur. Bu Wono, Bu Siti, dan Pak Mas Said menghampiri mereka berdua. Belum saja memeluk mereka, tiba-tiba Maharani langsung mencegah mereka. Jangan dekat dengan mereka. Suci dan Sekar sangat ketakutan. Dia melihat Pak Mas Said. Mengapa kau melihat ayahku? Ucap Maharani marah. Ayah, tolong ayah, aku yang sebenarnya, ucap Suci. Mereka semua langsung menatap tajam Pak Mas Said. Ada apa ini Bapak? Ucap Bu Siti. Pak Mas Said hanya diam. Maharani langsung sangatlah marah dan bertanya pada Sekar dan Suci. Apa tujuanmu masuk dalam keluargaku? Mereka hanya terdiam dan menangis. Jawab! Maharani langsung menjambak rambut mereka berdua. Bu Wono langsung meminta Maharani untuk berhenti. Jangan sakiti mereka sayang, kasihan, ucap Bu Wono. Plak! Bu Wono langsung ditampar oleh Maharani. Kamu jangan macam-macam Mas, dan kamu juga jangan ikut campur urusanku, ucap Maharani. Sang ibu hanya terdiam dan menangis. Dia tidak percaya dengan semua yang dihadapannya ini. Mbah Bungkuk langsung membantu Maharani mengungkap kejadian ini. Ayo Pak Mas Said, bicaralah, ucap Mbah Bungkuk. Pak Mas Said hanya menunduk. Tiba-tiba Pak Mas Said meneteskan air mata. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Pak Mas Said. Waktu itu, 2 tahun yang lalu, aku bertemu dengan Sari, ibu dari Suci dan Sekar. Sari adalah langganan setiaku saat aku berjualan di pasar. Saat itu hujan sangat deras. Aku menyuruh istriku untuk pulang terlebih dahulu karena aku akan menutup daganganku dan akan pulang agak telat. Sari ini adalah seorang janda beranak 2. Suaminya sudah meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Tidak sengaja saat aku dalam perjalanan pulang, Sari datang dan menawariku untuk mampir dulu ke rumahnya karena hujan sangat deras. Di antara ragu dan takut, akhirnya terpaksa aku menepi ke rumahnya dan meneduh sebentar pikirku. Sari mempersilahkan aku duduk, dan aku disambut oleh Suci dan Sekar. Aku diberikan secangkir kopi hangat dan aku meminumnya. Aku sangat merasakan mual dan pusing saat meminum kopi itu. Aku langsung tidak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku sudah tidak memakai bajuku. Di sampingku juga ada Sari yang menutupi badannya dengan selimut. Aku terperajat dan bangun. Aku langsung memakai bajuku. Aku tidak merasa bahwa aku berbuat seperti itu kepada Sari. Sari menangis sambil berkata, "Kamu jahat, Mas." Aku bersumpah aku tidak melakukan itu. Tiba-tiba warga datang ke rumah Sari. Mereka mendobrak pintu kamar Sari. Mereka memukuliku, Suci dan Sekar yang membuat laporan terhadap warga tentang ini. Sekar dan Suci menangis melihat ibunya seperti itu. "Kamu lelaki tidak tahu diri. Berani-beraninya kau berbuat seperti itu terhadap Sari," ucap warga. "Aku tidak melakukan itu. Tidak, aku sudah mempunyai istri dan anak," ucapku. Warga semakin marah padaku dan menuntut aku mengakuinya. Sari hanya diam. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Terpaksa dengan tuntunan warga, aku harus menikah siri dengan Sari. Aku sangat bingung. Pikiranku campur aduk. Malam itu juga aku dinikahkan. Aku sangat menyesal telah mengiyakan tawaran Sari. "Apa yang harus aku lakukan?" ucapku. Sekar dan Suci memandangku. Dia mendekatiku. "Ayah," ucapnya. Hati ini langsung merasa iba ketika mereka berbicara begitu. Aku sangat merasakan apa yang mereka rasakan. "Ah,
Apa ini mimpi? Aku langsung memukul-mukul kepalaku, berharap ini sebuah mimpi. Pagi itu aku berpamitan pulang. Aku sangat terpukul atas tuduhan ini. Aku akan pulang dulu. Aku tidak tahu kapan kesini lagi. Kamu tega pada diriku, Mas. Kamu sudah menikahiku tadi malam, ucap Sari. Aku tidak bisa, ucapku. Aku juga istrimu, Mas. Sari menangis. Sekar dan Suci pun menangis melihat aku akan pergi. Ayah, jangan pergi. Aku harus tega kepada mereka. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan nanti. Aku berpura-pura ingin mengadopsi Suci waktu dia menangis di tengah jalan. Aku berbicara pada Suci bahwa Suci pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Aku takut rahasia ini terbongkar. Aku takut jikalau mereka menyakiti keluargaku. Dan Suci baru tahu bahwa aku mempunyai anak, yaitu Maharani. Sari, Sekar, dan Suci tidak tahu bahwa aku mempunyai anak. Mereka hanya tahu bahwa aku ini sudah mempunyai istri. Aku menyembunyikan ini karena aku sangat mencintaimu, istriku. Aku tidak tahu bagaimana mereka tahu tentang keluargaku dan mereka berhasil masuk ke dalam lingkup keluargaku. Bu Siti memandang wajah Pak Mas Said. Apakah itu benar, Bapak? Pak Mas Said langsung berlutut di hadapan Bu Siti. Maafkan Bapak, Bu. Maafkan Bapak. Maharani langsung menangis sejadi-jadinya. Mereka semua menangis, momen haru yang sangat menyakitkan. Aku pergi bekerja karena bukan hanya saja tuntunan ekonomi, tapi aku ingin membahagiakan orang tua. Aku yang sudah menikah pun harus bekerja. Karena kamu, Mas. Karena kamu, ucap Maharani. Buwono tertunduk dan langsung menangis. Ketika aku akan pergi bekerja, aku tahu kamu berskandal dengan Suci. Dari mana kau tahu? Ucap Suci. Bagaimanapun, perselingkuhan tidak bisa dibenarkan, ucap Maharani. Semua tertunduk dan sangat menyesali semua ini. Rahasia ini pun terjawab sudah. Bu Siti langsung berkata, Bapak tidak hanya menyakiti hati ibu, tapi hati Maharani juga. Dan aku tidak menyangka, Buwono, kau setega itu. Ibu sangat kecewa sama Bapak dan kalian semua. Bu Siti langsung memeluk Maharani. Maafkan ibu sayang, maafkan ibu, ucap Bu Siti. Maharani langsung membalas pelukan ibunya. Aku sangat sayang ibu. Bu, maafkan aku ya kalau punya banyak salah. Kalau aku gak bisa kasih ibu cucu, selalu merepotkan ibu. Mereka berdua berpelukan sangat erat. Ibu janji akan bersamamu selamanya, sayang. Semua orang di sana menundukkan kepala. Mereka sangat menyesal. Saat Bu Siti memejamkan mata dan meresapi pelukan Maharani yang begitu hangat, tiba-tiba saja Maharani langsung menghilang dari pelukannya. Semua orang keheranan. Maharani, Maharani, ucap Bu Siti. Mbah, mana Maharani? Mbah Bungkuk hanya menundukkan kepala. Mbah, jawab Mbah, ucap Buwono. Mereka semua langsung mencari keberadaan Maharani. Tok tok tok. Suara pintu diketuk. Mereka semua berlari ke arah pintu. Saat membukakan pintu, Pak RT itu berbicara sesuatu. Ada mayat, Pak, Bu, ucap Pak RT. Mereka semua berlari mengikuti Pak RT. Setelah sampai, mereka di sebuah sungai. Betapa kagetnya mereka. Itu dia mayatnya, ucap warga. Warga sangat banyak. Mereka semua berkumpul di sungai itu. Benar saja, ada mayat wanita di sungai itu yang kepalanya terbungkus kresek hitam. Pak Mantri langsung memerintahkan warga membawa mayat itu ke tepi sungai. Pak Mantri langsung membuka kresek hitam itu. Bu Siti, Pak Mas Said, Buwono langsung mendekati mayat itu. Saat dilihat, Pak Mantri berbicara. Ini Maharani, wanita yang hilang waktu itu. Kemungkinan jenazah sudah meninggal kurang lebih 4 bulan yang lalu. Kemungkinan Maharani terombang-ambing di sungai. Bu Siti langsung berteriak. Tidak mungkin, Maharani baru saja denganku. Bu Siti langsung histeris dan menangis kencang. Saat Buwono melihat pun benar-benar itu adalah Maharani. Buwono langsung memeluk jenazah istrinya itu. Warga juga menemukan sebuah tas milik Maharani di pinggir sungai. Di tas itu terlihat sebuah foto Maharani bersama Buwono. Foto-foto bersama orang tuanya.
Dan yang paling mengejutkan adalah sebuah tespek bergaris 2, tanda Maharani sedang hamil dan mengandung anak Buwono. Buwono langsung menggoyang-goyang tubuh Maharani. "Sayang, bangun, maafkan aku." Buwono menangis histeris. Pak Mas Said pun langsung memukul-mukul kepalanya. Dia tidak menyangka itu Maharani. Sekar dan Suci pun saling berpelukan. Dia merasa bersalah atas semua ini. Semua anggota keluarga sangat tidak menyangka bahwa yang sebenarnya di rumah mereka bukanlah Maharani, tapi arwah penasaran Maharani yang ingin mengungkap kematiannya. Warga langsung membawa jenazah Maharani ke rumah Bu Siti, diikuti oleh warga yang ingin mengurus dan menyaksikan prosesi pemakamannya. Lantas, siapa pembunuh Maharani? Jenazah Maharani sudah tiba di rumah Pak Mas Said. Bu Suci langsung memeluk tas Maharani. Warga di sana sangat merasakan apa yang dirasakan keluarga Pak Mas Said. Jenazah ini ternyata sudah diawetkan terlebih dahulu. Di bagian-bagian tubuhnya ada banyak luka bakar, dan tentu saja jenazah Maharani saat ditemukan masih bisa dibilang utuh. Dan Maharani belum lama di dalam sungai, sekitar 1 minggu. Jadi Maharani sudah lama meninggal tapi masih diawetkan. Hanya saja di lehernya terdapat bekas tali, dan saya belum bisa menyimpulkan motif pembunuhan Maharani karena banyak kejanggalan di kasus ini. Kalau ada bekas tali di leher, kemungkinan Maharani bunuh diri. Tapi mengapa bisa diawetkan? Ini bukan hanya satu pelaku, tetapi lebih dari satu, ucap Pak Mantri. Warga yang berada di sini bergidik ngeri, sangat ngeri. Kasus Maharani masih menjadi teka-teki. Semua anggota keluarga Maharani tidak percaya, apalagi sang ibu. Buwono langsung melihat jenazah Maharani. Benar saja di pipi kanannya, dia mengalami luka bakar yang sangat mengerikan. Dan saat jenazah Maharani akan dimandikan, banyak sekali bekas luka bakar. Bu Siti yang menyaksikannya langsung tidak sadarkan diri. Buwono sangat terpukul atas kejadian ini. Dia mengelus-ngelus perut Maharani, membayangkan calon bayinya itu yang akan menjadi penerusnya. Dan Maharani sangat terlihat cantik, persis saat dia bertemu pertama kali dengannya. Setelah dimandikan, Pak Mas Said dan Buwono akan langsung menguburkan Maharani malam itu juga. Warga yang telah bersiap langsung berangkat ke tempat pemakaman. Di sana warga sekitar menangis karena tidak menyangka bahwa Maharani telah tiada. Suci dan Sekar pun menangis ketika Maharani berada di liang lahat. Sang suami dan ayahnya terjun langsung menguburkan Maharani. Sang ibu tidak ikut ke pemakaman karena tidak sadarkan diri. Buwono dan sang ayah berpamitan dan mendoakan Maharani di dalam liang lahat. Prosesi pemakaman pun berjalan lancar. Warga di sana banyak yang mendoakan Maharani. Semua orang pun bubar ke rumahnya masing-masing karena telah selesai. Buwono tetap masih berada di pemakaman bersama Mbak Bungkuk. "Ini belum selesai, Nak," ucap Mbak Bungkuk. Buwono hanya tertunduk. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa istri tercintanya itu. "Ini akan menjadi sebuah misteri kematian Maharani, tidak ada yang tahu." Mbak Bungkuk langsung menepuk pundak Buwono dan langsung mengajaknya pulang. Buwono dan Mbak Bungkuk langsung bergegas pulang. Di rumah Pak Mas Said, Buwono, Bu Siti, Pak Mas Said dan yang lainnya masih dalam keadaan berkabung. Bu Siti langsung masuk ke kamar Maharani. Dia terus-terusan menangisi kepergian Maharani. Tiba-tiba terdengar suara memanggil dirinya. "Ibu, ibu." Bu Siti langsung menoleh ke belakang. Bu Siti ini merasa bahwa Maharani masih ada. Saat Bu Siti mendekat ke arah suara di dekat lemari milik Maharani, tiba-tiba saja, bruk, sebuah benda terjatuh dari atas lemari. Sang ibu membawa benda itu. Terlihat benda itu sebuah kotak kecil berwarna coklat yang dibalut kain hitam. Saat dibuka oleh sang ibu, ternyata isinya adalah sebuah sobekan foto. Wajahnya tidak terlihat jelas. Sang ibu langsung menyimpannya dan akan menunjukkan esok pagi kepada Mbak Bungkuk. Bu Siti tahu bahwa Mbak Bungkuk akan senantiasa membantunya. Sang ibu berpikir bahwa ini adalah sebuah isyarat untuk mengungkap sang pembunuh Maharani. Pagi hari pun tiba.
Semua anggota keluarga masih dalam keadaan kehilangan yang sangat mendalam. Suci dan Sekar masih tetap tinggal di rumah Pak Mas Sahid. Buwono pun masih tinggal di sana. Mereka merenungkan kematian Maharani sangatlah tragis. Tok tok tok. Suara pintu diketuk. Datanglah Mbak Bungkuk ke rumah Pak Mas Sahid. Mbak Bungkuk mendekati Pak Mas Sahid dan Bu Siti. Yang sabar ya Pak, Bu. Bu Siti mengangguk dan Pak Mas Sahid hanya diam. Akhir-akhir ini Pak Mas Sahid menjadi murung. Dia tidak banyak bicara, apalagi berinteraksi dengan istrinya. Mbak Bungkuk memohon izin kepada seluruh anggota keluarga untuk membantu mengungkap kasus ini. Tolong, semua ke sini, perintah Mbak Bungkuk. Suci, Sekar, Buwono, Pak Mas Sahid, dan Bu Siti mendekati Mbak Bungkuk. Kita harus selesaikan ini. Kalian harus bantu saya. Kasihan Maharani belum tenang. Kalian memang tidak akan diganggu secara fisik, tapi kalian akan diganggu secara mental, ucap Mbak Bungkuk. Mereka semua saling menatap. Mereka kebingungan atas apa yang dibicarakan Mbak Bungkuk. Ayo, kita menuju kamar Maharani, ucap Mbak Bungkuk. Mereka semua masuk ke dalam kamar Maharani. Mereka disuruh Mbak Bungkuk untuk duduk bersila. Kita akan memanggil arwah Maharani kembali, tapi dia tidak akan datang menampakkan diri, hanya sebuah isyarat saja. Tolong ambilkan lilin dan tutup semua jendela. Jangan biarkan ada celah cahaya masuk di kamar ini, ucap Mbak Bungkuk. Sekar langsung menutup semua jendela kamar Maharani dan kembali terduduk. Tangan kalian harus saling berpegangan. Jikalau ada salah satu dari kalian yang terlepas, berarti kalian ada hubungannya dengan Maharani, ucap Mbak Bungkuk. Mbak Bungkuk langsung mengeluarkan seutas tali panjang dan menyimpan di dekat lilin. Mbak Bungkuk berkomat kamit membacakan mantra. Maharani, Maharani, tolong jikalau kau mendengarku, tolong kasih aku sebuah isyarat. Masih tidak ada respon dari Maharani. Maharani, ucap Mbak Bungkuk kedua kalinya. Prang! Sebuah gelas pajangan pecah ke lantai. Tanda Maharani memberi Mbak Bungkuk respon. Mereka semua sangat ketakutan. Mereka saling berpegangan tangan. Maharani, tubuhmu sudah kami temukan, tapi tidak dengan pembunuh dirimu, ucap Mbak Bungkuk. Keadaan masih hening, tidak ada satupun benda atau bunyi yang terdengar. Maharani, tolong beritahu aku siapa yang kamu curigai, ucap Mbak Bungkuk. Prang, prang. Gelas hiasan jatuh 2 kali. Tanda yang dicurigai Maharani ada 2 orang. Apa ada lagi Maharani? Ucap Mbak Bungkuk. Suara masih hening. Mbak Bungkuk berinteraksi lagi dengan Maharani. Apa ada di antara kami yang berhubungan denganmu? Ucap Mbak Bungkuk. Saat Mbak Bungkuk bertanya seperti itu, tiba-tiba semua benda di sana berjatuhan. Angin bertiup sangat kencang. Kamar Maharani menjadi acak-acakan, berantakan sekali. Cahaya-cahaya masuk di celah-celah jendela kamar itu. Angin memadamkan lilin yang ada di hadapan Mbak Bungkuk. Mbak Bungkuk berusaha menyalakan lagi lilin itu. Mbah, ada apa ini? Kenapa? Ucap Bu Siti. Kita harus menyalakan lilin ini kembali. Kalau tidak, Maharani tidak akan tenang di alamnya dan kembali lagi ke dunia kita. Tapi tidak menyiksa secara fisik, tapi secara mental. Di tengah keributan itu, Buwono langsung berusaha menutup lagi semua jendela agar semua cahaya dan angin tidak masuk ke kamar Maharani. Ayo semua, bantu aku. Mereka semua bergegas berbagi tugas, menutup semua celah, menutup semua jendela, dan berusaha menyalakan lilin kembali. Semua terduduk kembali dan mempererat genggaman tangan mereka. Suasana masih saja berantakan. Apa kataku tadi? Kalian tidak boleh melepaskan genggaman kalian. Kita sudah terlambat. Maharani sudah berada di luar kendali kita, ucap Mbak Bungkuk. Semua yang berada di sana terdiam. Ini gara-gara kamu Buwono. Coba saja kamu tidak beranjak dari kita, ucap Sekar. Sudah diam, ini sudah terjadi. Kita harus menghadapi ini. Kalian harus tetap waspada. Apapun yang kalian dengar, yang kalian lihat, kalian harus tetap ingat kata-kataku, ucap Mbak Bungkuk. Mbak Bungkuk menyudahi rangkaian interaksi memanggil Maharani karena Maharani sudah masuk lagi ke dalam dunia manusia. Hanya kecerobohan mereka.
Mereka semua langsung keluar dari kamar Maharani. Mbah Bungkuk langsung berpamitan pulang. Mbah Bungkuk masih sempat membuat penangkal, yaitu sebuah jimat yang disimpannya di pintu depan rumah Pak Mas Said. "Saya pulang dulu ya, saya akan tetap membantu kalian," ucap Mbah Bungkuk. "Terima kasih ya Mbah," ucap Bu Siti. Mbah Bungkuk pun pulang. Dan suasana rumah Pak Mas Said kembali sepi. Malam hari pun tiba, mereka semua beristirahat. Sekar ingin pergi ke kamar mandi. Dia melewati dapur rumah ini, terlihat ada Suci di sana. Dia sedang memakan sesuatu. "Suci?" ucap Sekar. Suci sama sekali tidak menoleh. Saat Sekar akan mendekati Suci, Suci makin lahap memakan sesuatu di dalam panci. Saat Sekar akan mendekati Suci, Sekar sangatlah kaget. "Ah!" teriak Sekar. Suci memakan daging mentah. Dia menghabiskan potongan ayam dalam waktu sekian detik saja. Suci, sadar!" ucap Sekar. Suci menoleh dengan bibir berlumuran darah. Dia tersenyum pada Sekar. Lidahnya ini menjulur keluar. Lidahnya ini sampai panjang mengerikan. Lidah Suci langsung menyentuh pipi Sekar. Sontak Sekar pun berlari. Saat dia berlari, bruk, dia bertabrakan dengan seseorang. Ternyata dia adalah Suci. "Kakak, kamu kenapa?" ucap Suci. Itu tadi ada," ucap Sekar gugup. Saat ia lihat Suci baru saja keluar dari kamar. Terus tadi yang dia lihat itu siapa? Sekar sekarang sangat ketakutan. Dia masih sangat ingat perkataan Mbah Bungkuk bahwa Maharani akan menyiksa mereka dengan mental. "Ah, apa aku bermimpi?" ucap Sekar. Maharani memang tidak ada di sini, tapi teror-terornya masih ada di rumah ini. Sekar langsung mengajak Suci untuk masuk ke dalam kamar. Dia memerintahkan adiknya itu untuk cepat-cepat tidur, dan mereka pun tidur sangat pulas. Tok tok tok. Pintu kamar Maharani diketuk. Buwono yang telah tertidur langsung terperajat. "Siapa?" ucap Buwono. "Suci Mas." "Oh, masuk saja," ucap Buwono. Suci masuk. Dia berdalih sangat takut sejak kepergian Maharani. "Mas, aku takut tidur dengan kakak Sekar." "Tidak bisa begitu. Aku ini hanya kakak sambungmu, Suci," ucap Buwono. Suci terus-terusan memaksa Buwono untuk tidur bersamanya. "Ayolah Mas," Suci menggoda Buwono. "Tidak," ucap Buwono tegas. Saat Suci mendekati Buwono, tiba-tiba bayangan Suci di hadapan cermin tidak ada. Buwono langsung mengedip-ngedipkan mata. Apa dia salah lihat? Benar saja, Suci tengah berada di belakangnya, tapi tidak ada pantulan cermin miliknya. Saat dia menengok ke belakang, Suci tidak bertingkah aneh ataupun macam-macam. Saat dia berhadapan dengan Suci, Suci langsung mendorong Buwono ke tepi ranjang. Suci memaksa Buwono untuk melakukan hal yang tidak baik. Buwono memang memiliki nafsu, dia tidak bisa menahan diri. Dia dan Suci terlibat skandal yang sangat menjijikan. Di ruangan itu tidak ada lagi suara, tapi hanya terdengar suara tertawa pelan. Buwono tidak menyadari bahwa suara itu bukan suara Suci. Buwono sudah lupa diri dengan kenikmatan yang membuatnya tidak ingat apa-apa. Pagi pun tiba, semua orang beraktivitas seperti biasanya, tapi tidak dengan Buwono. "Buwono!" teriak Bu Siti. Buwono langsung terperajat dari ranjangnya. "Ngapain kamu tidak memakai bajumu?" ucap Bu Siti. "Kemarin dan juga tadi pagi, aku di sini bersama Suci, Bu," ucap Buwono gugup. "Ah, Suci? Suci dari semalam tidur di kamarnya kok, dan tadi pagi sudah ke pasar," ucap Bu Siti. Bagai disambar petir, Buwono langsung memakai bajunya itu. Bu Siti menatap tajam Buwono. Buwono tidak mengingat bahwa dia semalam tidur dengan siapa. "Ah!" Buwono langsung memukuli kepalanya. Dia cepat bergegas ke kamar mandi. "Apa aku bermimpi? Jelas-jelas tadi aku bersama Suci," ucap Buwono heran. Saat sedang di kamar mandi, Buwono mendengar suara Pak Mas Said dari belakang rumah. Buwono langsung menghampiri Pak Mas Said. Bapak lagi apa, Pak?" ucap Buwono. Pak Mas Said hanya diam. Pak Mas Said malah berlari ke tepian sungai. "Pak, tunggu Pak!" Buwono dengan cepat berlari mengejar Pak Mas Said. "Pak, tunggu!" teriak Buwono. Pak Mas Said semakin cepat berlari. Pak!" Tiba-tiba, bruk,
Buwono terjatuh tanpa ia sadari dia masuk ke sungai itu. "Ah, tolong aku," ucap Buwono. Buwono berada di tengah-tengah sungai. Ia tidak menyadari kapan dirinya masuk ke tengah-tengah sungai itu. "Sial banget, kenapa aku ada di sini?" ucap Buwono. Tiba-tiba Buwono menginjak sebuah pecahan kaca di kakinya. "Ah, sakit." Buwono secepat mungkin berenang ke tepian sungai. Dengan berjalan sangat pincang, ia berusaha berjalan menuju rumahnya. "Buwono!" teriak Sekar. Sekar berada di jalan raya. Dia sedang berdiri di tengah jalan. Tiba-tiba saja sebuah mobil menghampiri Sekar. "Ah, awas Sekar!" Buwono langsung menghampiri Sekar. Bruk! Buwono tertabrak mobil itu dan seketika dia langsung tidak sadarkan diri. Dia ditemukan warga sedang tergeletak di jalan. Untung saja tidak luka yang parah di tubuh Buwono. "Ayo, kita bawa Buwono ke rumah Pak Mas Said. Ini kakinya sobek," ucap warga. Warga langsung membawa Buwono ke rumah Pak Mas Said. Buwono langsung tersadar. Dia merasa sangat pusing. "Ah, di mana aku?" ucap Buwono. Bu Siti langsung menghampirinya. Dia mengelus-ngelus kepala Buwono. "Syukurlah kamu tidak apa-apa, Buwono." "Sekar mana, Bu? Dia tidak apa-apa," ucap Buwono. Semua yang ada di sana terheran-heran. "Sekar masih di pasar, Buwono," ucap Bu Siti. Buwono sangat kebingungan. Tadi dia lihat Sekar dan Pak Mas Said. "Kalau Bapak di mana, Bu?" ucap Buwono. "Ya Bapak mulai berjualan lagi lah di pasar." Sekarang Buwono seperti orang gila. Dia terus-terusan mendapatkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tok tok tok. Itu suara ketukan pintu. Pasti itu adalah Mbak Bungkuk. Benar saja, yang datang adalah Mbak Bungkuk. Bu Siti langsung mempersilakan Mbak Bungkuk masuk. "Aku mendapat kabar bahwa Buwono tertabrak mobil." "Memang benar, lihat saja Mbah," ucap Bu Siti. Mbak Bungkuk mendekati Buwono. "Ini ada pecahan kaca yang tengah merobekkan telapak kakimu. Aku tahu ini sebuah isyarat bahwa kau telah melukai hati seseorang." Buwono pun hanya terdiam tidak menjawab. "Siapa yang aku lukai, Mbah?" "Melukai hati seseorang, seperti itu rasanya Buwono. Kau sudah merobek-robek hati seseorang," ucap Mbak Bungkuk. Buwono hanya diam. Dia kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba saja Sekar, Suci dan Pak Mas Said datang. Mbak Bungkuk langsung bertanya pada mereka. "Siapa saja yang mendapatkan hal-hal yang menurut kalian sangat janggal?" Semua terdiam. Mbak Bungkuk langsung bertanya lagi pada semua orang di sana. "Ayo jawab." Pak Mas Said, Buwono, Sekar dan Suci mengangkat tangan. Bukti bahwa mereka selalu diteror Maharani. Mbak Bungkuk menyuruh mereka untuk duduk. "Apa yang kau alami sekarang, Sekar?" ucap Mbak Bungkuk. "Aku melihat Suci memakan daging mentah, Mbah. Isyarat bahwa kau juga berhubungan dengan ini," ucap Mbak Bungkuk. "Dan kau Suci, apa yang kau alami?" ucap Mbak Bungkuk. "Banyak sekali, Mbah," ucap Suci. "Berarti luka di sekujur tubuh Maharani ada hubungannya denganmu," ucap Mbak Bungkuk. "Pak Mas Said, apa yang kau alami?" "Aku hanya mengalami bahwa Maharani terus-terusan berada di hadapanku. Aku menjadi murung, aku takut," ucap Pak Mas Said. Mbak Bungkuk sudah mengira bahwa Maharani mengincar mereka semua kecuali sang ibu. "Aku akan selesaikan ini, dan kalian harus bersumpah bahwa kalianlah orang-orang itu." Semua merasa ketakutan. Mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan hal yang ditudingkan Mbak Bungkuk. Mbak Bungkuk akan melaksanakan ritual sekaligus mengungkap semua kejadian ini. "Ayo, kalian semua duduk," ucap Mbak Bungkuk. Mbak Bungkuk memerintahkan semua orang untuk melaksanakan ritual ini. "Saya akan memanggil Maharani untuk merasuki tubuh kalian semua satu persatu," ucap Mbak Bungkuk. Pak Mas Said, Buwono, Sekar dan Suci sangat ketakutan. "Oke, kita mulai ya. Padamkan lampunya Bu Siti. Tolong ambilkan 4 lilin untuk mereka. Kemudian nyalakan," ucap Mbak Bungkuk. Mereka semua terduduk bersila. Mereka semua sangat ketakutan. "Pejamkan mata kalian," ucap Mbak Bungkuk.
Mbah Bungkuk berkemat-kamit membacakan mantra pemanggil Maharani. "Maharani, kini sudah saatnya," ucap Mbah Bungkuk. "Maharani." Suasana masih hening. Tiba-tiba Buwono seperti tersengat aliran listrik. Tandanya Maharani merasuki tubuh Buwono. "Maharani, ayo ucapkan." Buwono seketika langsung menangis. Itu adalah Maharani yang masuk ke dalam tubuh suaminya. "Aku diselingkuhi oleh suamiku sendiri. Aku bekerja, dia malah bermesraan dengan orang asing yang memasuki keluargaku. Dia tidak merasakan aku sedang hamil. Hatiku hancur, sangat hancur," ucap Buwono. Tiba-tiba arwah Maharani merasuki Pak Mas Said. "Bapak, kamu sangat tega, kamu sangat jahat. Kamu ingin mencelakai diriku. Apa salahku, Pak?" ucap Pak Mas Said. Maharani langsung merasuki lagi tubuh Sekar. "Aku juga disakiti oleh Sekar. Dia juga terlibat," ucap Sekar. Maharani merasuki lagi tubuh Suci. "Dan dia yang paling parah. Suci dalang dari semua ini," ucap Suci. Semua orang di sana tanpa sadar berbicara seperti itu. Itu di luar kendali mereka. Mbah Bungkuk melakukannya karena ingin membantu Maharani. Setelah Maharani keluar dari tubuh mereka, semua orang di sana nampak kebingungan. "Mbah, apa ritual ini sudah selesai?" ucap Buwono. Hanya Ibu Maharani yang tahu perkataan dari Maharani tadi. Semua orang di sana hanya mengucapkannya saja. Karena saat Buwono menjelaskan ucapan Maharani, Pak Mas Said, Suci, Sekar di dalam kendali Mbah Bungkuk. Jadi mereka tidak mendengar kata apapun. Begitupun sebaliknya. Sang ibu langsung menangis. Dia tidak sadar bahwa dirinya telah tinggal satu atap dengan penjahat kelas kakap. Sang ibu melamun memikirkan nasib anaknya itu, walaupun dia sudah pergi ke alam baka. Saat sang ibu sedang melamun, arwah Maharani masuk dalam tubuh ibunya. Sang ibu seperti tersengat aliran listrik. Mata Bu Siti langsung berubah menjadi warna putih semua. Semua orang langsung ketakutan dan berusaha mundur. Bu Siti langsung berlari ke arah Buwono. Bu Siti mencekik Buwono dengan sangat kasar. "Ah, lepaskan, Bu," ucap Buwono. Mbah Bungkuk yang melihat pemandangan itu langsung bergegas memisahkan Bu Siti dari Buwono. "Maharani, sudah, kamu jangan begini," ucap Mbah Bungkuk. Plak. Bu Siti menampar Buwono. Bu Siti pun langsung menjambak rambut Suci dan Sekar, menyeretnya ke kamar Maharani. "Ah, sakit, Bu," ucap Sekar dan Suci. Mbah Bungkuk berusaha memisahkan mereka semua. "Semua berlindung, Maharani sudah tidak bisa dikendalikan," ucap Mbah Bungkuk. Mereka semua berlarian menyelamatkan diri. Mbah Bungkuk dengan sengaja mengunci semua pintu rumah Pak Mas Said. "Awas sialan," ucap Pak Mas Said pada Mbah Bungkuk. Mbah Bungkuk langsung menarik Pak Mas Said ke kamar Maharani, diikuti dengan Buwono. Dia sudah pasrah. Bu Siti masih kerasukan. Dia terus-terusan menyiksa Sekar dan Suci. Mereka semua terduduk sambil menangis, dan Mbah Bungkuk menghalangi Bu Siti untuk menyiksa mereka. "Sudah Maharani, sudah," ucap Mbah Bungkuk. Bu Siti langsung menangis, dan Maharani pun mendesak kejujuran mereka. "Apa rencana kalian membunuhku?" ucap Bu Siti. Mereka tertunduk. Mereka sekarang sudah tidak kuat lagi menahan teror Maharani yang sangat kejam. Suci pun mengakui perbuatannya. "Ya, aku mengakuinya, tapi aku bersama kakakku, Mas Buwono, dan Pak Mas Said juga. Aku tega seperti itu karena Pak Mas Said tidak memilih ibuku, sampai-sampai ibuku meninggal karena stres berat. Aku berencana melukai Maharani karena aku ingin dia juga merasakan apa yang aku rasakan. Dan Mas Buwono pun berniat ingin menguasai harta Maharani. Dia menjanjikanku pernikahan yang sangat mewah jikalau aku berhasil melenyapkan Maharani. Karena Mas Buwono sangat kesal kepada Maharani yang ingin bercerai darinya. Padahal akulah yang menulis kertas itu bahwa Maharani ingin bercerai dari Mas Buwono. Aku berhasil menjebak Mas Buwono juga. Dan aku yang menjebak Pak Mas Said dalam rencanaku ini. Pak Mas Saidlah yang telah menghabisi nyawa putrinya sendiri. Saat itu, aku menculik Maharani yang akan pergi bekerja. Aku membawa Maharani beserta kakakku ke rumah ibuku. Dan disusul oleh Buwono. Dia pura-pura baik di hadapan Bu Siti karena dia malu masih numpang di rumah mertua.
Aku yang membakar tubuh Maharani. Kakakku juga yang mengikat tali di leher Maharani. Dan Buwono juga yang mengawetkan jasad Maharani. Buwono takut ketahuan dengan kejadian ini. Dia berencana menyimpan jasad Maharani di rumahku dan membungkusnya dengan karung beras. Aku menjebak Pak Mas Said. Aku menjebak dia dengan mengatakan bahwa yang di dalam karung beras itu adalah sari ibuku. Aku menyuruhnya menyiksa sampai mati wanita di dalam karung itu dan membuangnya ke dalam sungai. Dan aku mengiming-imingi Pak Mas Said agar ibuku Sari tidak mengganggunya lagi. Pak Mas Said tidak tahu bahwa di dalam karung itu adalah putrinya sendiri Maharani. Aku yang melempar tas Maharani karena aku tahu dia akan memberi kejutan pada Mas Buwono bahwa dia sedang hamil. Tapi aku tidak sebodoh itu. Dan jikalau aku memberitahu bahwa Maharani hamil, Mas Buwono tidak akan jadi menikahiku, ucap Suci. Semua orang di sana sangat menyesali perbuatannya. Mbah Bungkuk menggeleng-gelengkan kepalanya dan menatap tajam mereka semua. Aku tidak tahu bahwa aku dijebak oleh Suci, ucap Buwono. Ini sudah terlambat, Mas, kamu terlambat, ucap Suci. Buwono menangis sejadi-jadinya. Dia tidak tahu rencana busuk Suci itu seperti ini. Dan Pak Mas Said, dia sangat tidak tahu bahwa putrinya sendiri yang ia bunuh. Bu Siti yang mendengarnya langsung menyerang Buwono karena Bu Siti masih dirasuki Maharani. Bu Siti langsung mengambil sebuah pisau dan menusuknya ke perut Buwono hingga 10 kali sampai ia meninggal dunia. Suci dan Sekar pun lari. Dia berlari diikuti oleh Bu Siti dan Mbah Bungkuk. Saat Sekar dan Suci berlari, tiba-tiba mobil besar menabrak mereka berdua dan kaki mereka terlindas oleh mobil besar itu, mengakibatkan kaki-kaki mereka terputus dan mereka berdua meninggal di tempat kejadian. Bu Siti langsung tidak sadarkan diri. Arwah Maharani langsung keluar saat warga datang menghampiri. Mbah Bungkuk menjelaskan bahwa mereka berdua berlari menuju jalan raya sehingga dia tertabrak oleh mobil besar itu. Dan warga langsung membawa jenazah mereka berdua ke rumah Pak Mas Said. Bu Siti pun dibawa ke rumah Pak Mas Said oleh Mbah Bungkuk. Niat hati Pak Mas Said ingin menyelamatkan Buwono dan mengambil pisau itu di perut Buwono, tapi warga memergokinya sebagai pembunuh. Saat warga akan membuka pintu rumah Pak Mas Said untuk membawa jasad Sekar dan Suci, warga melihat Pak Mas Said memegang pisau berlumuran darah itu. Bu Siti pun tersadar. Dia tidak menyadari bahwa dia telah membunuh Buwono, Sekar, dan Suci. Di hadapannya sudah ada 3 jasad, tapi Mbah Bungkuk mengatakan bahwa mereka berempat sudah membunuh Maharani. Dan mereka bertiga mati dibunuh oleh arwah Maharani yang merasuki dirinya. Bu Siti sangat lega sekarang. Pembunuh putrinya sudah tewas. Ini balasan dari semua perlakuannya kepada Maharani. Dan Pak Mas Said sekarang menjadi gila. Dia berlari dikejar oleh warga yang mengira bahwa Pak Mas Said adalah pembunuh Buwono. Warga membawa Pak Mas Said ke dalam hutan. Dia akan dipasung sampai ia meninggal. Dan ketiga jasad itu akan disemayamkan hari ini juga oleh warga. Warga membawanya ke pemakaman. Bu Siti dan Mbah Bungkuk mengikuti. Prosesi pemakaman telah selesai, warga pun bubar. Sekilas Bu Siti dan Mbah Bungkuk melihat Maharani di depan kuburannya. Dia tersenyum dan melambaikan tangan, isyarat ucapan terima kasihnya untuk sang ibu dan Mbah Bungkuk. Bu Siti menangis antara kecewa dan bahagia atas apa yang menimpanya. Bu Siti membalas senyuman dan lambaian tangan Maharani. Hingga akhirnya Maharani hilang bagaikan debu berterbangan. Sekarang rumah Pak Mas Said menjadi kosong dan tidak berpenghuni lagi. Bu Siti berniat meninggalkan rumah penuh kenangan manis bersama putrinya dan kenangan pahit bersama mereka bertiga. Akhirnya Bu Siti pergi ke kota dan memulai hidup barunya. Dan arwah Maharani tidak pernah datang kembali. Bu Siti mengambil sebuah foto dari tas milik Maharani yang bertuliskan, "Aku sangat menyayangimu, Ibu." Di foto itu ada Maharani masih kecil dan Bu Siti yang masih muda. Bu Siti sangat bahagia memiliki putri seperti Maharani. "Tunggu ibu di surga terindah, sayang. Berbahagialah anakku tercinta. Sekarang kamu telah tenang di alammu sendiri. Ibu tidak akan pernah melupakanmu."
tulis Bu Siti di belakang foto mereka tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.